Dancer dan TikToker Fadel Bajide kini memasuki tahapan pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Investigasi tersebut adalah buntut pelaporan Nikita Mirzani terkait pasal pemaksaan anak di bawah umur yang dialami anaknya Laura Maizani alias Loli. Maksimal ini dituliskan dalam pasal kalimatnya itu maksimal. Jadi jaksa tidak bisa menuntut di bawah ancaman undang-undang tersebut. Misalkan di pasal tersebut yang diduga disangkakan dalam pasal pelapor kepada pihak terlapor dan atau misalkan sudah jadi tersangka, maka dia pasalnya ancamannya maksimal. Pak Umar bikin klarifikasi, tambah blunder aja nih kasus. Bapak nyadar dong kalau ngomong. Anak gadis orang yang Bapak kata datang melarat bawa masalah itu yang menolong anak Bapak, 3 anak lelaki Bapak pada saat kena kasus penganiayaan yang anggota Koramil ya. Berarti juga karena ada berita kemarin sempat yang dipertanyakan ijazah seorang Rasman itu juga ya, untuk mengusut kasus ini kembali berjalan lagi. Sebetulnya mungkin kalau trigger tuh lebih kepada memang sudah waktunya kali ya, sudah waktunya dia terbongkar segala bentuk. Kita kembali lagi kepada niatnya, apa yang dia lakukan mungkin dari awal niatnya memang diduga hanya untuk mengambil keuntungan dari orang-orang yang mempunyai masalah. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan kembali mereaksi beberapa buah video terkait dengan kasus yang dihadapi Fadel Bajide saat ini, di mana ia dilaporkan oleh artis Nikita Mirzani atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Fadel Bajide terhadap putrinya Loli Mirzani. Dan tuntutan-tuntutan dari Nikita Mirzani yang telah dilaporkan kepada pihak berwajib, dan dengan bukti-bukti yang ada, hasil visum dan lain sebagainya, jika benar terkuak dan terbukti di pengadilan, maka Fadel dipastikan akan dihadapkan dengan sebuah bentuk hukuman yang cukup serius, yaitu hukuman minimal kurang lebih sekian tahun penjara. Itu menurut salah seorang lawyer yang nantinya akan kita dengarkan pada video yang ia sampaikan ini. Dan juga kita akan mendengarkan bagaimana ayah dari Fadel, yaitu Umar Badije, bersama putra-putranya mendatangi pihak kepolisian untuk melaporkan artis Nikita Mirzani atas dugaan pencemaran nama baik di berbagai media sosial yang seperti kita ketahui seringkali kita lihat ada sebuah video dengan filter lemon sering mengeluarkan kata-kata yang kurang enak ya untuk didengar, yaitu berupa sindiran ataupun juga ya berupa statement keras untuk Rasman Arief Nasution maupun Fadel Bajide dan juga keluarganya. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, mari kita ikuti video-videonya. Maksimal ini dituliskan dalam pasal kalimatnya itu maksimal. Jadi jaksa tidak bisa menuntut di bawah ancaman undang-undang tersebut. Misalkan di pasal tersebut yang diduga disangkakan dalam pasal pelapor kepada pihak terlapor dan atau misalkan sudah jadi tersangka, maka dia pasalnya ancamannya maksimal. Contoh, ancaman di pasal tersebut itu misalkan 15 tahun, maka jaksa tidak boleh dan atau hakim tidak boleh misalkan diputuskannya atau dakwaannya di bawah ancaman pasal 15 tahun. Ini bedanya. Dalam pemidanaan pun undang-undang ini berbeda, Mas. Makanya saya bilang hati-hati dengan undang-undang khusus ini bagi para pelaku ya kekerasan seksual ya, untuk melindungi anak dan wanita ini hati-hati gitu loh. Kedua, pemidanaannya untuk pelaku itu bisa dilakukan, mohon maaf, seperti dikebiri. Itu bisa berikan pidana tambahan oleh jaksa. Itu pelaku itu bisa dikenakan pasal tambahan, pidana tambahan dengan dikebiri. Ketiga, pelaku diumumkan kepada seluruh masyarakat se-Indonesia bahwasannya
pelaku ini adalah pelaku kejahatan anak dan atau wanita misalkan. Ini bentuk perlindungan negara untuk mengatasi gitu loh. Makanya hati-hati, kembali lagi. Ini nggak sembarangan gitu loh. Pasal dan undang-undang ini sangat concern oleh negara melindungi anak-anak dan wanita di Indonesia. Gitu loh, ya. Seperti itu keterangan Bang, berarti soal pemidanaan. Bang, berarti kalau melihat ancamannya begitu tinggi, berat, kemungkinan untuk ditahan bisa Bang, langsung ditahan atau seperti apa ketika status sudah menjadi tersangka? Baik, jadi begini. Di dalam KUHP itu ada dan Perkapolri itu ada soal mengenai alasan subjektif dan objektif, ya. Pak Umar bikin klarifikasi, tambah blunder aja nih kasus. Bapak nyadar dong kalau ngomong. Anak gadis orang yang Bapak kata datang melarat bawa masalah itu yang menolong anak Bapak, 3 anak lelaki Bapak pada saat kena kasus penganiayaan yang anggota Koramil ya. Anak gadis melarat yang ditelantarkan orang tua itu, yang Bapak bilang itu yang menyelamatkan ketiga anak Bapak. Betul. Dan selamatkan kalau itu. dibilang NM sebagai ibu menelantarkan anak, nggak bisa begitu. Kenapa? Pada saat anak gadisnya diuber-uber utang masalah 400 juta, itu dia udah di Indonesia kan? Tanpa sepengetahuan publik, sang ibu membayar utang tersebut. Demi apa? Demi keamanan anaknya. Dan namanya seorang ibu nggak pernah mengambil keuntungan dari anak tersebut. Anak itu sewa apartemen yang aku dengar cuma 7 juta, tapi di markup menjadi 11 juta. Pelakunya siapa? Hayo siapa pelakunya? Anak itu di endorse karena si anak tidak punya rekening, jadi rekeningnya dibayarkan ke pacar kakaknya, ke kakak ipar pacarnya. Siapa pelakunya? Dia nggak ini loh, namanya anak kecil ya, gampang banget dibodoh-bodohin dengan drama seperti datang bak dewa penyelamat. Tapi tanpa anak perempuan itu tahu, ini nih mereka tuh cuman memanfaatkan sang anak. Kesian loh, kok bisa ya ada satu keluarga notabene ibu bapak yang udah tua, anaknya yang udah pada dewasa, manfaatin satu anak di bawah umur. Di mana hati nuraninya? Jadi kalau sekarang ibunya nge-action ya wajar-wajar aja. Kita aja sebagai netizen, sumpah demi Allah, udah nggak sabar nanti Betul. endingnya seperti apa. Pengennya buru-buru ngeliat yang menabur itu, Akan menuai. yang sudah memperalat anak di bawah umur itu, menuai hukumannya. Karena hukuman itu gak cuman menunggu di akhirat, ada juga hukum dunia. Kita nggak sabar loh sebagai netizen nunggu di situ. Jadi nggak usah capek-capek terus-terusan bikin friends cons, tapi akhirnya ngeblunder. Akhirnya ngasih celah sama kita ini netizen untuk speak up. Karena memang kita lihat gitu, kalau orang tua yang benar udah tahu nih anak punya masalah sama ibunya, mestinya jangan diterima. Adain pendekatan dengan ibunya dan tidak perlu bawa kamera, nggak perlu mengambil keuntungan. Begitu dong. Sekarang udah keburu nasi udah jadi bubur. Semakin banyak conference, semakin banyak
ngasih penjelasan bahwa kita ini benar, kita ini tidak bersalah. Cuman orang-orang yang bersalah yang melakukan itu. Sekarang lagi 3 anak muda itu masuk penjara kasus siapa yang ngasih uang jaminan supaya ketiganya bebas. Harga apartemen di markup. Lah anak di bawah umur sekarang kalau logika sampai bisa ngasih hadiah PS yang istilahnya orang tuanya aja nggak mampu beliin tuh PS, ya kan? Dikasih hadiah kan PS-nya itu harganya PS berapa sih itu? Harganya juga nggak murah. Ya mestinya jangan diterima, jangan mau, tapi kan diterima. Aduh, gimana tuh? Jadi malah ngasih celah sama kita, kaum netizen, kaum FBA terselubung untuk ya biasa dong, tahu kan yang namanya netizen plus 62, ngerti dong. Itu aja Pak, kalau mau klarifikasi mendingan diem, gak usah klarifikasi. Terus banyak-banyak berdoa ya Pak, semoga ya walaupun kecil, walaupun dikit, karena kayaknya sih emang hukuman udah di depan mata. Berdoa supaya nggak berat, bukan sibuk klarifikasi. Gitu aja Pak, salam. Tanya Fadel dan orang tuanya. Orang tua Fadel ini Umar Badijeh. Iya. Bajideh. Bang Rasman ini kuasa hukum bersama jadi Bang yang hebat banget Bang. Kuasa hukum Rangga. Iya. Bang apa nih Bang? Pernyataan apa sih yang bikin akhirnya apa sedikit Bang? Ya pertanyaan pernyataan Apa yang membuat karena saya tersinggung pencemaran nama baik anak saya yang telah menjaga Loli, semuanya fitnah. Jadi fitnah semua tidak benar ya? Nanti biar kuasa hukum jadi kuasa hukum saya. Masalah saya banyak cerita ya. Biar selesai dulu, oke? Thank you ya. Itu gua Bang Rasman tuh lewat. awas. Bang Rasman. Bang Rahmat, sehat. Alhamdulillah Bang. Fadel Bajideh dan tim kuasa hukumnya yang dipimpin oleh Razman Arif Nasution meminta agar Denny Sumargo dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak asusila terhadap Laura Meizani, Loli. Razman menyatakan bahwa kesaksian Denny penting karena pernah mendengar Nikita Mirzani mengatakan bahwa Loli sudah tidak dianggap sebagai anaknya dan tidak masuk dalam harta warisan. Namun, pengacara Nikita Mirzani, Fahmi Bakhmid, menilai bahwa cerita Nikita di podcast Denny Sumargo tidak relevan dengan kasus yang dilaporkan. Fahmi menyarankan agar Razman mengecek data di Dinas Kependudukan terkait status Loli dalam keluarga Nikita. Wih, mampir le, cepetan, cepetan mampir le. Cepetan, tap aja lo, gak usah nyawer. Koar-koar ngaku keluarga kaya raya, penampakan rumah Fadel Bajideh diketawain netizen. Diketahui sebelumnya beredar isu bahwa Loli dimanfaatkan oleh keluarga Fadel hingga meminjam uang sebesar 400 juta rupiah. Namun, Fadel menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak benar. Ia memastikan bahwa keluarganya sudah cukup secara finansial dan bahkan dengan bangga menyebut ayahnya bukan orang biasa. Namun pengakuan ini belakangan disangsikan banyak warganet imbas unggahan akun TikTok Fadel Bajideh pada 12 Maret 2023 di teras rumahnya. Tampak teras rumah itu ditutup dengan ubin berwarna merah,
sementara pintu rumahnya memiliki 2 daun pintu berbahan kayu. Pintu rumahnya juga tidak terkesan megah, dengan beberapa bagian ditutup kaca. Kalian sedang renovasi, diduga itu uang dari Loli. Nah, coba jawab. Kan ke sana arahnya. Jadi yang pertama, aku cinta sama kakak. Terganggu, ya kan? Yang kedua, tidak ada sepeser pun uang dari Loli, karena Loli pun datang sini juga tidak bawa uang. Yang ada mereka yang kita bantu, kita carikan apartemen. Terus dari pihak Loli juga kan membawa masalah yang uang ya slot itu ya. Nah, jadi itu aja sih. Jadi ya kalau dilihat dari mungkin logika ya, dia membawa masalah, terus difitnah kita 400 juta lah atau apalah ya kan itu. Ya kita sih ya udah pikiran mereka sendiri, yang fitnah mereka. Kan nanti kan di sini terungkapnya fakta dan kebenarannya ada. Gitu. Banyak yang pada akhirnya banyak yang blow up permasalahan mungkin sudah lama soal kasus dugaan. Iya. Penipuan itu gimana mungkin Bang? Penipuan yang awal. Ya, yang dilakukan. Iya, dari awal dari 1 hari setelah landing. Ya, Loli itu udah punya masalah itu dan saya nggak tahu ya kalau masalah itu kan yang tahu Loli dan mungkin yang teman di sana. Ya, kita ngeberesinnya ya lewat dari anaknya Loli. Gak usah bawa-bawa slot atau apapun lah di situ. Jadi kalau mau gabung di keluarga untuk teman yang inisial C. Ya. Ya. C. Oke, silakan. Ya. Katanya karena kasus ini Fadel di blow out dari kampus, itu benar apa enggak? Enggak benar. Jadi sekarang masih. Alhamdulillah masih. Iya. Untuk total yang tunggakan pembayaran itu. Tunggakan bayaran kampus. Oh, yang tadi gue nggak tahu. Oh, mereka tahu semua ya. Apa yang ada tunggal-tunggal itu nggak ada sama sekali, nggak ada. Tapi cuti apa masa? Coba sebentar, Pak Umar. Cuti atau di blow out? Cuti. Kalau untuk kuliah, anak saya dari awal sampai ya yang pertama sekali itu sarjana semua, tidak ketergantungan sama orang lain. Apalagi kalau dilihat si Loli itu datang cuma bawa perkara, bawa masalah, kita benahin satu-satu, itu fix trouble, fix problem, fix saya gitu. Jadi awalnya mereka dari pihak keluarganya tahu ini masalah dari sana besar sekali. Loli itu berbagai macam masalah. Jadi kita yang ini ya kita meluruskan semua, selesai semua itu. Baru ada yang terus masuk itu kurang nggak besar, kecil gitu. Jadi jangan disangkutin kita renovasi apa ini usaha kita sendiri, nggak ada. Loli itu seperti bawa uang dari surga, nggak ada itu. Datang melarat dia, ya asal tahu aja. Jadi jangan ngomong besar itu. Jadi itu datang nyusahin orang, bikin masalah di rumah. Jadi kita kalau anak-anak saya tuh saya didik akidah imannya betul semua. Jadi siapa orang tuanya dalam diri ayahnya? Loh, nah NM sudah bilang ayahnya ada, orang kaya, orang hebat lah. Kita mau tahu. Tolong Pak Penyidik, ada ayahnya, minta supaya clear. Wah, anak ini seperti apa? Nah, dan mana? Jangan sampai diseret kemana-mana ini. Jadi kami nggak pertanyakan, kami nggak persoalkan dia kaya atau miskin. Yang kami persoalkan di mana bapaknya sekarang sudah. Sekuat apa Nikita Mirzani di negara ini? Saya mau lihat, saya hebat apa dia dalam membela diri, dan saya mau lihat yang katanya ada orang yang backup dia. Kalau terjadi yang backup itu, saya akan kejar, saya akan ambil tindakan terhadap kau karena negara equality before the law. Jadi bukan saya dibilang marah-marah, memang kau dari pengacaramu mungkin kalau diadu public speaking dengan saya, kau masih di bawah. Ini pasalnya telat. Yang kedua, mulai dari minggu lalu, Pak Umar Bajide, Pak Martin, ibunya Bu Titin, dan Fadel sudah sangat tidak terima dengan perilaku NM.
yang menghina keluarganya dengan mengatakan tukang semir, jelek, muka seperti aspal yang bolong-bolong, termasuk saya. Termasuk dia ya. Ya, saya nggak tahu sejak kalau saya lihat istri saya dengan dia, jauh. Dan dibuat di keterangan tambahan bahwa itu adalah permintaan Fadel dan keluarga untuk saya ini sebagai mau cuci tangan pengacara yang lain untuk menyampaikan ke publik. So, kenapa engkau marah kepada saya? Sehingga perlu sedikit lebih dulu. Dan yang agak mengherankan saya, dan banyak yang teman-teman tanya ke saya, kok NM nggak kencang lagi ya? Ternyata liburannya di Jepang itu cepat-cepat datang ke Indonesia, terus pergi ke Polres Metro Jakarta Selatan. Saya baru kali ini lihat pelapor dan kuasa hukumnya bolak-balik. Inilah yang diperlukan. Kalau ada pemeriksaan oleh penyidik, kan masih harus datang pengacaranya tiap hari. Kalaupun ada saksi yang diperiksa segala macam. Jadi kalau disebut bahwa kami yang cari panggung, itu salah di sini. Justru Anda yang cari. Jadi pada dalam keadaan baik, ada gangguan. Poin yang kedua, saya ingin luruskan sang pengacara dari Saudari NM yang mengatakan bahwa pasal yang kami laporkan salah. Aduh, Anda ini kok keliru terus ya. Kemarin bilang restoratif justice atau mediasi itu nggak bisa. Saya kasih penjelasan yang utuh tentang media, harus memandu dong. Yang kedua, Anda bilang kepada saya, kami tidak pernah melaporkan Lemon. Lemon yang ngomong-ngomong itu bukan kami laporkan, itu bahagian dari laporan saya. Karena bukan salah subjek. Anda ini nggak paham. Undang-undang IT, informasi transaksi elektronik, yang dilaporkan itu, yang menjadi tindak pidana itu, apabila masuk pengadilan atau dugaan tindak pidana. Momen lucu Rasman. Salah sebut nama Laura. Perempuan yang bernama Loli, dia sempat kalian semua salah. Laura Meizani alias Loli. Laura Meizani alias Loli. Apa lagi? Laura. Dengar dulu. Laura Meizani itu nama dia. Alias Loli. Bang, udah komunikasi Komnas Anak belum? Tunggu dulu. Kok jadi Loli tidak kata kalian, yang bilang tidak siapa? Laura, pihak keluarga pun Laura, bang, tidak Loli lagi, bang. Jadi sekarang Laura? Iya, Laura. Jadi yang bilang yang Loli itu siapa? Sebagai bentuk menghargai, bang, dari keluarga udah Laura, bang. Kenapa? Keluarga manggilnya udah Laura. Terus yang ngomong selama ini Loli itu siapa? Tunggu dulu, saya tanya, yang ngomong Loli selama ini siapa? Kan ibunya. Terus bawa USG, bang. Kalau misalnya belum pernah melakukan, ini saya bertanya, bang ya. Kalau misalnya belum pernah melakukan apapun, kok nunjukin USG? Jadi USG itu apa yang mau diperiksa, bang? Gini, saya malam itu sudah diberitahu kepada tim. Mereka buat pernyataan, minta preskon, dijelaskan kenapa itu ditunjukkan. Saya mewakili tim hukum, bukan kemauan saya sendiri, tapi kami juga diminta oleh klien kami bahwa kan ada bahasa di luaran oleh NM, dikutip banyak media, bahwa ini anak gua hamil, anak gua disuruh aborsi, sudah aborsi, ini dengan pacarnya si gembel tukang semir ini, itu arahnya semua ke Fadel. Nah, counter publik, ada satu narasi yang dibangun oleh seorang NM. Emang dia kalau sebagai ibu
Terus dia boleh ngomong apa saja keluar tentang anaknya. Kenapa orang tidak lihat juga bagaimana dia memperlakukan anaknya selama di luar negeri? Bagaimana anaknya 5 kali datang ke rumahnya dia tolak. Diantar sama Fadel juga 2 kali dengan keluarganya. Tidak diterima juga dong. Terus pertanyaannya, terbayang nggak sama NM ketika dia tidak menerima anaknya? Terus itu menangis kepada keluarganya Fadel. Terus orang ini tahu anak ini belum dewasa, ibunya modelnya kayak begitu. Yang setas justru keluarga Fadel. Mereka rapat, akhirnya mereka bawa ke rumah tempat tantenya si Fadel, keluarganya Martin. Disitulah tinggal. Belakangan, Dok, LM itu selama di UK, ketika dia sudah tidak lagi ditanggung jawab oleh ibunya dan dianggap sudah tidak lagi menjadi anak, dibuang dari kakak, kemudian tidak dapat warisan, kalau mati ditanam saja, dikubur saja. Di podcastnya Denny Sumargo, lah pengacaranya ngomong, Mat, aneh nih. Dia bilang tidak mungkin ada seorang ibu, tidak mungkin. Iya benar. Sekarang ini ada ibu yang membunuh anaknya, ada anak yang membunuh ibunya. Gak usah cerita gitu-gitu, makanya jangan terlalu membela klien gitu loh. Tapi mungkin berarti juga karena ada berita kemarin sempat yang dipertanyakan ijazah seorang Rasman itu juga ya. Untuk mengusut kasus ini kembali berjalan lagi. Sebetulnya mungkin kalau trigger tuh lebih kepada memang sudah waktunya kali ya. Sudah waktunya dia terbongkar segala bentuk. Kita kembali lagi kepada niatnya, apa yang dia lakukan mungkin dari awal niatnya memang diduga hanya untuk mengambil keuntungan dari orang-orang yang mempunyai masalah. Saya sih berpikirnya seperti itu ya. Itu karena kalau lihat dari tanggung jawab dia kepada orang-orang yang sudah memberikan kuasa kepada dia hampir di semua perkara kan kalah katanya ya. Dan dia juga tidak pernah beracara. Kalau pernah beracara kan tahu Mas. Gitu. Berarti kan memang secara kualitas keilmuan dia diragukan, kita pertanyakan gitu. Anda Eri Daniti, ini Rasman kontroversi nih, Rasman mendampingi klien, membela klien Fadel Bajideh, malah justru diserang oleh warganet, oleh netizen seluruh Indonesia. Bunda sendiri melihatnya seperti apa nih? Kalau kalian tanya Rasman sama saya tentang masalah perseteruan itu, capek deh. Tapi saya tahu siapa Rasman. Nanti kalau saya bongkar siapa Rasman, kalian akan kaget. Dan siap dipanggil kapanpun untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dancer dan TikToker Fadel Bajideh kini memasuki tahapan pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Investigasi tersebut adalah buntut pelaporan Nikita Mirzani terkait pasal pemaksaan anak di bawah umur yang dialami anaknya Laura Maizani alias Loli. Niki tampak bersemangat dan bertekad menjebloskan bahkan beserta keluarganya ke pihak penjara. Hal itu lantaran Fadel beserta keluarganya oleh Niki diduga memanfaatkan Loli terutama secara materi. Berikut adalah sejumlah kontroversi Fadel yang disorot warganet. Ini apa saja kontroversinya? Fadel Bajideh memiliki nama lengkap Fadel Al-Fajar Bajideh. Pria kelahiran 2005 ini memiliki darah Kupang dan Arab. Ayahnya diketahui bekerja sebagai kontraktor dan kerap menerima pekerjaan di luar kota. Dia anak bungsu dari 4 bersaudara, salah 2 kakaknya yang juga menekuni profesi dancer adalah Martin Burhan Bajideh dan Bintang Miraj Bajideh. Fadel Bajideh diketahui berkarir di dunia musik. Dia bersama Bintang membentuk grup Villa dan pernah mengikuti ajang pencarian bakat di televisi. Pria berusia 19 tahun ini sudah mulai menekuni dance sejak usia 4 tahun. Sejak awal, Fadel fokus dengan genre hip-hop new style yang berkiblat pada gerakan hip-hop era 2008. Pada usia 8 tahun, Fadel pernah menjadi finalis ajang We Dance. Ia sukses menyabet gelar runner-up pada kompetisi tersebut. Selain itu, ia bersama sang kakak juga sempat mengikuti ajang Indonesian's Got Talent 2022. Mereka cukup mencuri perhatian dengan mendapat pujian dari para juri, salah satunya adalah Reza Arab. Sehari-hari, Fadel kerap memperlihatkan gerakan dance yang menarik lewat konten-konten dance yang rutin diunggah di media sosial. Tak jarang konten dance Fadel dan sang kakak warawiri di FYP dan ditonton hingga jutaan kali. Luar biasa juga ini. Dari keterampilan dance ini, Fadel Bajideh dan sang kakak pernah meraih sejumlah penghargaan. Salah satunya adalah All Star Influencer Awards 2023 di Malaysia.
Lalu bagaimana keseharian Fadel dan keluarganya di mata para tetangga? Menurut Ketua RT Fadel Bajide dan keluarga melakukan kegiatan kehidupan bertetangga selayaknya warga pada umumnya. Ia menyebut Fadel dan saudaranya kerap latihan dance di lapangan hingga bermain bulu tangkis. Ketua RT tersebut menambahkan, Fadel Bajide juga ramah terhadap tetangga-tetangganya di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Oleh karena itu, ia cukup terkejut saat tahu Fadel terseret kontroversi. Fadel sendiri menyebut dirinya berasal dari keluarga yang cukup berada. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah konferensi pers demi menampik kabar yang menuding ia memanfaatkan Loli secara materi. Terkait klaim pria berdarah Arab itu, beredar sebuah video yang memperlihatkan kondisi kediaman keluarga TikToker tersebut. Lansir dari akun Instagram @lambe_danu, tampak sebuah video Fadel bersama sang kakak yang tengah menari di dalam rumahnya. Dalam video terlihat ada sofa dengan ruangan yang tidak begitu besar, sehingga konten menari mereka terlihat tidak bebas. Tanya itu, bagian plafon rumah yang berwarna putih tampak sangat rendah dan terlihat tidak jauh dengan tinggi badan keduanya. Kondisi rumah inilah yang membuat pengakuan terkait kondisi keluarga Fadel yang dinilai tidak sesuai dengan kenyataan oleh netizen. Dari unggahan tersebut, sejumlah warganet memberikan berbagai komentar yang ikut geram dengan kesombongan Fadel saat klarifikasi. Fadel disebut sebagai orang yang membuat Loli membangkang kepada orang tuanya. Sejak pulang ke Indonesia pada Maret lalu, Loli yang ditolak oleh ibunya pulang ke rumah agar introspeksi diri, justru makin lengket bersama pacarnya Fadel yang tak disukai oleh Niki. Fadel lantas menjadi satu-satunya sosok yang diandalkan Loli untuk menghibur dirinya. Hal itu diduga dimanfaatkan Fadel untuk mengontrol Laura hingga mereka semakin sering terlihat bersama. Hingga Loli juga dekat dengan keluarga Fadel. Pada Lebaran 2024 misalnya, Loli ikut merayakan Lebaran bersama keluarga Fadel layaknya menantu. Momen perayaan hari Lebaran Loli dan Fadel ini diunggah melalui akun Instagram pribadinya. Meski dibantah keduanya, Loli dan Fadel diduga warganet sering tinggal bareng di apartemen. Loli yang bucin diduga berada di bawah kendali sang kekasih untuk makin jauh dan melawan ibunya. Loli bahkan sangat berani menghadapi ibunya semenjak bersama Fadel. Ia mengeluarkan sumpah serapah pada Nikita Mirzani pada sebuah video yang viral. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh Fadel yang mengaku tidak gentar dengan Nikita Mirzani. Dalam sebuah sambungan telepon, Fadel bahkan berani mengajak Nikita bertemu. Padahal saat ditolak Niki saat pertama kali ke rumah, Laura Maizani bertekad membuat bangga ibunya karena yakin mereka bisa kembali bersama. Namun setelah bersama Fadel, Loli seakan melupakan tekadnya tersebut dan berubah 180 derajat. Tak heran Nikita Mirzani menyebut jika anaknya Loli telah dicuci otak hingga didoktrin oleh Fadel Bajide untuk melawan dirinya. Sekali menyelam minum air, Fadel yang tahu begitu dicintai oleh Loli lantas dituding memanfaatkan ketenaran sang kekasih. Fadel Bajide oleh netizen diduga dekati Loli karena pensos sebab mengetahui Loli merupakan anak artis Nikita Mirzani. Mendengar tudingan itu, Fadel tegas membantahnya. Ia kemudian mengaku awal berpacaran dengan Loli tak tahu bahwa dia adalah anak artis Nikita Mirzani. Yang benar saja tidak tahu. Dia mengaku pada awalnya tidak mengetahui latar belakang Loli, hanya tahu bahwa Loli adalah seorang selebgram dengan centang biru di Instagram. Fadel lantas menegaskan bahwa hubungannya dengan Loli bukanlah upaya untuk mencari popularitas atau pansos. Menurutnya, baik dirinya maupun Loli sudah memiliki pengikut dan engagement masing-masing di media sosial. Lebih lanjut, Fadel menjelaskan bahwa hubungannya dengan Loli menjadi sorotan lebih besar dibandingkan mantan-mantan Loli sebelumnya. Sombong betul ini. Karena sikap bucin Loli, Fadel lantas disebut menjadikan putri sulung Nikita Mirzani itu sebagai ATM berjalan. Nikita Mirzani bahkan kaget setelah mengetahui putri sulungnya Loli menipu orang hampir 400 juta rupiah. Wah, banyak sekali ya. Ia lantas mengaku sakit hati setelah mengetahui tujuan Loli mendapatkan uang itu untuk keperluan kekasihnya Fadel Bajide. Nikita menyebut putrinya itu sampai nekat meminjam uang hampir 400 juta rupiah lalu kabur. Sementara Nikita lah yang selama ini diam-diam membayar semua utang-utang Loli yang ternyata digunakan untuk membiayai kebutuhan Fadel. Apalagi dikatakan Nikita, uang Loli tidak hanya digunakan Fadel namun juga untuk keluarga sang TikToker tersebut. Tak heran penampakan rumah Fadel baru-baru ini membuat netizen makin yakin dengan tudingan Nikita. Dalam sebuah unggahan di akun Instagram terlihat rumah Fadel tengah direnovasi. Kondisi ini yang membuat warganet beramai-ramai mencurigai bahwa Fadel dan keluarga memanfaatkan uang Loli untuk merenovasi rumahnya.
Tak sampai di situ, murka ibu 3 anak itu semakin memuncak setelah mengetahui Loli juga yang memberi uang jajan hingga membelikan PS untuk Fadel. Bahkan Loli dikabarkan sempat akan membeli motor mewah dan menitipkan sejumlah uang kepada ibunda Fadel Bajideh. Hal itu tak terjadi setelah Loli keburu dijemput paksa oleh ibunya. Sudah jadi rahasia umum dan utama jika Fadel diduga telah menghamili Loli. Hal ini menjadi perhatian sejak Nikita Mirzani melaporkan Fadel atas tudingan tindak asusila hingga Loli berbadan 2. Jika tudingan ini terbukti, maka aksi Fadel ke Loli dikategorikan sebagai pelecehan. Pasalnya, Loli belum masuk kategori dewasa. Tanya isu Loli yang telah mengandung, Fadel juga dikatakan meminta Loli untuk melakukan menggugurkan. Atas tindakan asusila itu, Nikita Mirzani melayangkan laporan kepolisian terhadap Fadel dengan tuduhan bahwa Fadel telah memaksa anaknya itu untuk melakukan hal beresiko tersebut hingga 2 kali. Untuk perlakuannya terhadap Loli, Fadel dilaporkan oleh Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya. Nikita sendiri mengungkapkan bahwa ia telah memiliki bukti terkait dugaan berbagai tindakan dancer dan tiktokers tersebut. Sebelum dikenal sederet kontroversinya tadi, ternyata pada 2023 lalu Fadel Bajideh bersama saudaranya sudah mencetak kontroversi dan harus berurusan dengan pihak kepolisian. Pada Oktober 2023, Fadel bersaudara ditangkap polisi usai mengeroyok anggota Babinsa TNI. Fadel Bajideh bersama kakaknya Martin Bajideh dan Bintang Bajideh ditahan polisi. Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel AKBP Bintoro menjelaskan saat itu korban Alex Edison sedang mengendarai kendaraan bermotor. Ia berpapasan dengan pelaku Martin dan tanpa sengaja hampir tertabrak sehingga terjadi pertengkaran mulut. Tak puas, Martin lantas mengajak Fadel dan Bintang mendatangi pihak korban. Ketiganya lantas melakukan intimidasi dan pengeroyokan. Meski sempat terancam 15 tahun penjara, namun ketiganya hanya mendekam di Hotel Prodeo selama 13 hari. Ternyata Loli lagi-lagi andil di balik pembebasan tersebut. Menurut asisten Nikita Mirzani, Mail Syaputra, Loli sampai harus mengeluarkan uang 40 juta rupiah demi membebaskan Fadel dan kakaknya dari penjara. Itu kok katanya tidak nikmati uang dari Loli. Absen alias mangkirnya Fadel Bajideh pada panggilan pertama oleh pihak kepolisian dicurigai Nikita karena dancer 19 tahun itu ketakutan, bukan karena benar-benar sakit. Nikita Mirzani pun menantang Fadel jika memang tidak bersalah datang ke Polres Metro Jakarta Selatan layaknya sikapnya yang berani. Lebih lanjut, ibu 3 anak itu berharap Fadel akan segera memenuhi panggilan polisi agar kasusnya bisa segera selesai. Adapun laporan Nikita Mirzani membuat Fadel berpotensi dikenakan pasal berlapis dengan ancaman 12 tahun penjara. Wah, berat ini. LP-nya apa aja, Bu? LP-nya ya kalau LP-nya yang dilaporkan 27 ITE ya. Apa bukti-bukti yang dilampirkan lengkap? Undang-undang ITE ya. Paling cuma lapor saja karena memang pemeriksaannya nanti dari penyidik yang periksa. Melaporkan Nikita atau akun yang dilaporkan, Bu Nur? Akun IG. Laporkan akunnya. Akun IG juga. Siap. Hari ini juga ini pengacara Nikita mendampingi kakaknya Nikita untuk meminta surat rekomendasi bertemu dengan Loli. Laura, seperti apa, Bu? Ya itu nanti masih di penyidik ya, jadi bermohon untuk di penyidik juga, cuman kemudian penyidik juga bermohon nanti ke P3A itu, jadi itu tahap-tahapannya. Baik sahabat sekalian, itulah beberapa buah video yang coba direaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan Fadel Bajideh dan juga orang tuanya serta pengacara Rasman Arif Nasution, di mana mereka memberikan statement atau pernyataan terkait dengan kasus yang saat ini dialami atau dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Kepada para sahabat sekalian, setelah menyaksikan video-video tadi, barangkali ingin dikomentari, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.